4 tahun di rumah. Ini saya mau tinggal. Masih lagi. Gimana nih yang bersama tiga deh.
Salam. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, keluarga, suku, budaya, adat istiadat, bahkan dari gereja lain yang dapat menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan dengan kesukaannya Bapak Pendeta Nathan Sembang SDH sebagai pengantin di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bangkitkan diri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jumat 247 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Jemaat Tuhan, kita akan sekali kita pertolongan kepada kita dalam menjelang ibadah Minggu Paskah ketika pada hari ini yang dirangkaikan dengan pelayanan sakramen baptisan kudus. Kiranya ibadah ini berlangsung dalam nama Allah yang Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan berkumpul satu sama lain hingga kini di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan dan ciri hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Sungguh Allah
seperti bulu-bulu kemah yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita puji dan memuliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian Filipi 194 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yaitu kasihlah sesama manusia seperti
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya Allah, Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah kerjaan dengan mengikuti keegoan dan kepentingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam lingkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap memberikan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan tergenang dalam lingkungan dosa, segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes
Jika ada persembahan kebersihan, apakah itu sholat atau buka perut, diberikan kesempatan. Dari pemuda, PPR, Bapak. Baik, Bapak Ibu sudah dilakukan. Kita masuk dalam bacaan firman Tuhan. Kita sendiri akan membacakan firman Tuhan dari firman Tuhan diberikan kesempatan. Untuk membacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan dan pencerahan Roh Tuhan atas firman kebenaran dan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah bangkit. Inilah kami mampu dalam satu persekutuan pada minggu Paskah ketiga ini. Kami ingin mempelajari firman-Mu melalui bukan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Pancarkan cahaya murni firman kebenaran-Mu ke dalam hati kami hari ini dan buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung dalam bagian firman. Saat kami mempelajari firman kebenaran-Mu, kiranya Engkau semakin ditinggikan, karena hanya Engkau yang patut dipuji dan disembah, sebab Engkau yang kudus, baik, pengasih, dan penyayang. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu, bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu, bukalah hati kami untuk mendengar apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing, dan bukalah bibir kami untuk hanya mengucapkan apa yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap menyerahkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan pada minggu kedua ini yaitu dari Roma 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita tertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Sekali lagi, bahwa kita akan hidup
maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, tetapi kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Demikianlah perkataan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang atau malam. Haleluya. Baik, terima kasih Bapak Presiden yang telah membacakan firman Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, apa kabarnya pada pagi hari ini? Tidak semangat. Sukacita Paskah sudah berkurang. Ya, kita bersyukur kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita ini dan kita syukur ya kembali bersekutu dalam diskusi kepada pembicaraan nama Tuhan. Kita berada di minggu Paskah yang ketiga. Kita boleh beribadah bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan saudara-saudara, bersama-sama dengan sahabat, teman. Selamat berada minggu, selamat beribadah. Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Paskah kita berada dalam minggu Paskah yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan ini, pertama-tama saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saya berkhotbah pagi ini dengan menggunakan bahasa penjual di pasar. Apa bahasa sentral, bahasa umum, bahasa apa? Saya tidak pakai bahasa teologi. Kita santai saja. Jangan tegang, kita rindu. Tetapi serius kita menemukan firman Tuhan pada pagi hari ini di Paskah yang ketiga. Karena biasanya kalau kita terlalu tegang, kadang-kadang kira-kira terganggu, kita tidak fokus lagi pada firman Tuhan. Kita renungkan bersama-sama supaya kalau pulang ke rumah biasa bapak, suami, ibu, anak-anak kalian, bapak, kan kamu di gereja? Iya, di gereja. Saya
tema Paskah tahun 2024, PGI dan KUI Malupa. Dari pembacaan ini, apalagi negara jajahan, apa? Karena dulu bukan apa judul tema Paskah tahun 2024? Silakan. Ya, hidup. Ya, hidup sebagai alat kebenarannya. Itu kita akan renungkan bersama-sama. Kita masih berada dalam suasana Paskah minggu ketiga, dan tema Paskah untuk tahun 2024 ini telah ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan tema ini itu sangat menarik, yaitu hidup sebagai alat kebenarannya. Jadi ada tiga kata kunci di sini yang akan menjadi bagian pemberitaan ini: hidup, alat, dan kebenaran. Ini kita akan renungkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dikasih dari berkat Yesus Kristus, setiap kali kita mendengar kata hidup, apa yang Bapak Ibu pikir setiap kali kita mendengar kata hidup? Apa yang saudara-saudara pikir setiap kali kita mendengar kata hidup? Apa? Ya. Apalagi? Ya. Apalagi? Setiap kali kita mendengar kata hidup, apa yang kita pikirkan? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara pikirkan hidup itu adalah ketika kita masih bernapas? Iya, saya kira itu kan. Apakah hidup itu sama dengan pernah kita kurus sekarang gemuk? Ya, itu juga benar. Apakah hidup itu berarti dari waktu ke waktu kita semakin bertambah tua? Ya, itu juga benar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, ada pesan yang lebih dari Alkitab yang disampaikan kepada saya dan saudara-saudara, kepada kita sekalian, tentang hidup. Bukan sekedar bernapas saja, tetapi dia ingin menyampaikan sesuatu yang lebih bagi kita, yaitu hidup berarti menyatu dengan Tuhan Allah, terkoneksi dengan Tuhan Allah, menjadi satu dengan Tuhan Allah. Itulah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya itu ketika kita menyatu dengan Tuhan Allah, terkoneksi dengan Tuhan Allah, menjadi satu dengan Tuhan Allah. Itu hidup yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu berkumpul sekali ketika Yesus Kristus, ada orang bernapas, tetapi tidak menyatu dengan Tuhan. Ada yang tambah gemuk, tambah kurus, tambah tua, tetapi belum tentu menyatu dengan Tuhan. Jadi jangan batasi kehidupan hanya pada soal pertumbuhan, bukan itu. Tetapi kesatuan dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu dikasih dari berkat oleh Yesus Kristus, kenapa hal ini serius Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Kenapa hal ini serius? Bahwa kisah kehidupan dimulai dari sebuah kegagalan. Kisah kehidupan dimulai dari sebuah kegagalan. Bapak Ibu mungkin masih ingat, pernah ada orang yang ditempatkan di Taman Eden. Siapa itu? Ya, waktu Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa, itu mereka hidup kekal. Mereka hidup kekal. Tetapi oleh karena keinginan dari mereka ingin menjadi seperti Allah, melewati batas yang Tuhan tentukan,
kepada Adam dan Hawa Tuhan katakan semua tanaman dan taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi yang satu itu jangan. Nah, waktu mereka lewat batas itu, sekarang mereka alami kematian. Melanggar, mereka alami kematian. Itu bagian dari pertanggungjawaban mereka karena kesalahan. Karena kesalahan manusia ada yang harus bertanggungjawabkan, yaitu kematian. Lalu Tuhan berkata kepada Adam, Adam, kamu di mana? Kamu di mana, Adam? Itu Tuhan berkata. Nah, pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu atau tidak apa itu? Adam sembunyi di mana? Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu. Biar kita sembunyi di tanah, kita bikin bunker untuk sembunyi di mana pun Tuhan tetap tahu. Nah, waktu Tuhan tanya Adam, kamu di mana, Adam? Nah, ini tanya. Kamu di mana, Adam? Ya, untung pada waktu itu Adam tidak katakan, kamu tanya saya. Untung Adam tidak katakan begitu kepada Tuhan, kamu tanya saya. Nah, seandainya Adam mengatakan itu, berarti Adam mencari masalah yang benar. Kamu di mana? Kami di sini, Tuhan. Kamu bikin apa di situ? Kami sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang. Kenapa kamu telanjang? Kami makan itu buah. Siapa suruh kamu makan itu buah? Tidak begitu. Nah, pertanyaan yang mungkin mereka untuk mereka menyadari bahwa kesalahan dalam sebuah kesalahan dalam suatu konsekuensi. Nah, karena itu sekarang kita mau bilang, kamu berdua, ada dan Hawa, datang kemari. Tuhan kasih pakaian mereka. Tuhan beli pakaian. Bahwa itu sedang dilakukan kalau
yang kalau Allah berkata dalam dia bahwa dia tidak bisa menguasai semuanya, tetapi sedangkan apabila dia bisa melakukan sesuatu sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda cintanya terhadap orang tua yang telah melakukan yang terbaik. Itu masukkan dalam kasih kami. Bukan untuk orang semakin berbuat dosa, apalagi bagi mereka yang diselamatkan kita bebas dari dosa, tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi tidak kasih kami. Kita tidak dibawa oleh kuasa dosa, kita tidak didakwa oleh dosa. Tubuh manusia yang lemah, iman, tetapi turut memegang kita dalam kasih karunia yang tidak akan lepaskan satu orang pun untuk kembali kepada maut. Dia pegang kita, dia pegang kita kuat. Tubuh yang lemah ini, kalau Tuhan yang pegang, siapa yang memegang kita? Tuhan yang pegang. Bapak Ibu sekalian, waktu saudara-saudara kita sedang berkata Yesus Kristus karena berhadapan dengan orang Yahudi Yunani, Yesus menjelaskan mereka tentang baptisan, karena dengan cara itu mereka bisa mengerti apa maksudnya. Tetapi saya fokus kepada Yahudi. Saudara-saudara yang disebut Yesus Kristus untuk masuk menjadi orang yang beragama Yahudi, untuk masuk menjadi orang Yahudi, beragama Yahudi, ada 3 hal yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Pertama, mereka harus mempersembahkan korban. Yang kedua, mereka harus disunat. Dan yang ketiga, mereka harus dibaptis. Ini 3 hal yang harus dilakukan orang yang akan menjadi orang Yahudi. Nah, sejarah Paulus membawa para pendengar juga hari ini. Paulus membawa para pendengarnya juga kepada kita hari ini untuk melihat ritual baptisan ini pada zaman mula-mula, bukan di zaman sekarang, tetapi di zaman mula-mula. Paulus sampaikan kamu telah dibaptis dalam Kristus, mengingatkan mereka tentang apa itu baptisan, yaitu mengingatkan mereka bahwa baptisan dulu itu terjadi pada baptisan dewasa. Di gereja mula-mula banyak terjadi pada baptisan dewasa, tetapi bukan untuk memulai baptisan anak. Baptisan anak-anak itu terjadi oleh anak-anak keluarga yang percaya kepada Kristus, oleh karena ada orang dewasa dibaptis. Jadi papa dibaptis, mama dibaptis. Mereka punya anak, mereka punya keluarga, maka mereka membawa anak-anak mereka untuk dibaptis. Anak-anak percaya. Sama seperti pada pasal kemarin, dan Bapak Ibu bersaksi akan dibaptis anaknya, sudah dengan bersama-sama. Sekaligus membawa orang untuk mengalami kehidupan sesungguhnya bersama Kristus, dimulai dari persekutuan di tengah-tengah keluarga. Dimulai dari yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga, supaya jangan orang meninggalkan persekutuan yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga dan mencari persekutuan yang lebih besar, yang lebih luas, tetapi meninggalkan di rumah. Bapak saudara sekalian, coba kita bayangkan kalau kita beribadah di rumah sendiri, itu beda dengan ibadah di gereja. Coba kalau kita beribadah di rumah sendiri, beda itu dengan ibadah di rumah. Nah, mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian, saya juga mungkin masih ingat waktu tahun mungkin tahun 2020 ini, ya mungkin kita masih ingat pada tahun 2020 itu zamannya COVID daerah. Gereja tutup, orang beribadah di rumah masing-masing. Apa ibadah di
seperti apa. Itu sangat berkaitan dengan kemampuan iman. Saya tidak tahu lagi, saya tidak menyembah Tuhan lagi. Sekarang saya mau untuk menyembah Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, biasanya baptisan itu dilakukan dengan menyelam tobat, di selam tobat. Nah, di gereja yang benar itu mereka menyelam tobat dengan bahwa apabila seseorang masuk ke dalam air yang menutupi seluruh tubuh dan kepalanya, maka setelah dia telah dikuburkan. Setelah dia bangun kembali, dia telah diberitahu. Maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kata itu orang boleh memahami, oh betul, dulu kita tidak mengenal Tuhan, sekarang kita mengenal. Dulu hidup kita lama, sekarang kita hidup baru. Nah, pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Karena kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematian, dan sekarang kita dibangkitkan di dalam kebangkitannya, mau tidak berkuasa lagi atas kita. Pasca. Itu bicara dalam konteks yang lain. Mereka sudah paham bagaimana mereka hindari sebelumnya, sekarang kita percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, selalu catatan dari pembacaan ini adalah selanjutnya menjadi pengikut Kristus harus betul-betul di dalam kehidupan baru, di dalam Tuhan. Harus ada sesuatu yang baru yang berubah di dalam Tuhan, karena berkali-kali kita sudah dengarkan ungkapan banyak jemaat, kalau saya dan saudara-saudara mengaku milik Kristus, maka Kristus mesti terlihat di dalam hidup kita, di dalam kata-kata kita, cara berpikir kita, tindakan kita. Kristus mesti terlihat di sini. Nah, Bapak Ibu dikasih yang berkata Yesus Kristus, karena itu tekanan yang jauh itu menarik kekristenan, bahkan pengalaman emosional. Pembacaan kita tadi Bapak Ibu bisa melakukan mengisyaratkan bahwa kekristenan itu bergerak maju, sebuah pergumulan dan tekanan kehidupan. Dalam perjalanan spiritual dengan Tuhan, sekarang kita memulai kehidupan kita setiap hari dalam kita jalani kehidupan ini, kita bergumul setiap hari dalam susah senang, sehat sakit, sukses gagal, berjumpa dengan manusia. Itu kita mau jalani setelah kita mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan. Menjadi Kristen bukan sekedar pengalaman Tuhan semata, tetapi pengalaman Tuhan Kristen kemudian dikatakan pada tantangan-tantangan kehidupan yang menuntut dia untuk menyatakan apa yang Kristus di dalam kehidupan. Bapak Ibu dikasih kepada Yesus Kristus, dan dibincang dari semua itu, dia dikatakan semua orang yang sudah mengalami sesuatu dengan Kristus karena kebangkitannya, maka dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup bagi orang. Perjumpaan pribadi, tapi memberi dampak bagi semua orang, kepada dunia. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan akan memberi dampak kepada orang-orang. Seperti apa yang kita buat itu akan dikenal. Kita lakukan itu punya dampak yang kemudian orang ingat kita. Baik itu perbuatan kita yang baik maupun perbuatan kita yang tidak baik. Contoh, contohnya, misalnya orang yang selalu menolong kita, orang yang mendekati yang kita selalu menolong kita, lalu kita panggil, kita katakan, yang mana
sama dengan ketika kita naik motor. Ketika kita naik motor, pakai helm, SIM, ada STNK, lampu, kaca spion, ada lengkap. Lalu ketika kita jalan di operasi lalu lintas, di operasi segala apa namanya, kita lewat operasi lalu lintas, ya kita lolos, aman. Tetapi coba kalau kita tidak lengkap, ya masih kita akan ditilang. Mungkin mereka tidak polisi. Kalau kita tidak lengkap, masih kita ditilang, kita lakukan jalan. Kalau kita lengkap, ya dosa. Gitu. Yang kedua, kebenaran punya dimensi moral, moralitas. Kebenaran yang moral, tidak ada tertipu, tidak ada kenakalan, tidak moralitas pula kesatuan antara pikiran, perkataan dan perbuatan, tidak umum lain hidup lain. Ada orang bisa kelihatan baik, ada orang bisa kelihatan baik tetapi belum tentu dia moral. Makanya itu perlu sekarang. Apapun yang kamu berbuat, mesti berbuat seperti Tuhan, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 1 itu. Dan Kolose pasal 2 ayat 20, Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu berbuat, mesti berbuat seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Nah, karena itu kesatuan pikiran, perkataan, dan perbuatan harus sejalan bersama. Jangan pikir lain, omong lain, pikir lain. Kalau kita pikir lain, berkata lain, orang apa isinya? Keyakinan. Ini coba ini kita praktekkan. Kesatuan pikiran. Kita pikir lain, omong lain, pikir lain, hasilnya keyakinan. Mohon maaf, Bapak Ibu, sendiri kita lapar. Mudah-mudahan orang tersinggung, supaya kita menulis ini. Jangan pikir lain, omong lain, pikir lain, hasilnya keyakinan. Tidak lurus. Kita bisa melakukan apa saja tetapi pikiran, perkataan dan perbuatan harus sejalan. Yang ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial. Sosialitas. Siapa yang tinggal dalam kebenaran, dia mesti punya kepekaan sosial untuk mengambil bagian dalam kebenaran orang lain, bukan untuk bikin orang lain kamu menderita. Apa istilahnya itu dikatakan? Ya, jangan bikin orang menderita. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mati bagi kita? Karena dia solidar dengan kita dan kita bisa ukur legal, moral, solidar itu baru kebenaran. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke yang terakhir. Yang ketiga ini alat. Biasanya di Bapak Ibu, beberapa unit, kalau kita ke bengkel, apakah itu motor atau ke mobil, ada istilah alat-alatnya motor. Apa itu kira-kira istilah alat motor? Biasanya kalau masuk bengkel ada istilah alat-alatnya motor atau alat-alatnya mobil. Apa nama istilahnya? Ya? Apalagi? Biasanya kalau kita ke bengkel motor, alat-alatnya apa itu? Onde-onde, ondentil. Biasanya kita ke bengkel motor atau mobil, Pak, apa
Tangan. Ya, baca aja sama-sama. Tangan, mulai. Pesawat berangkat
Sedikit lagi. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita pakai alat tubuh kita ini, mulai dari kepala sampai ke kaki, ujung kaki, untuk menjadi alat yang mengangkat Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan manusia. Kristus sudah bangkit, kita sudah dimenangkan dari kuasa maut, dan pakailah seluruh hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan, hidup sebagai alat kebenaran. Amin. Amin. Baik, kita lihat sedang berkat oleh Yesus Kristus. Setelah kita sama-sama berdoa untuk menyelamatkan kita, mari kita coba menunjukkannya secara dalam hati dan kita masing-masing melalui penegasan satu dua. Sebelum selesai, kita respon dengan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kilimat 178 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kilimat 178 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu dikasih berkat Yesus Kristus.
dan mengajak mereka menaati dan melakukan semua perintahnya. Demikian Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Keterangan mengenai baptisan anak. Perintah Tuhan Yesus untuk membaptiskan berlaku juga bagi anak-anak. Karena itu dari dalam hal ini para pelayan Tuhan dan orang tua anak-anak orang percaya harus menjalani perintah tersebut. Walaupun anak-anak kecil itu tidak atau belum mengerti akan apa baptisan kudus itu, mereka boleh dibaptiskan sebab mereka adalah anak-anak dari orang-orang yang telah percaya dan meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mereka yakin anak-anak tersebut seperti halnya orang dewasa juga terpisah dalam anugerah perjanjian Allah dengan kita. Bahkan justru melalui baptisan anak-anak prinsip anugerah Allah secara cuma-cuma tanpa campur tangan manusia, termasuk secara intelek untuk mengerti, dibutuhkan. Hal ini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamu dan bagi itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sunat dalam perjanjian lama adalah simbol baptisan yang melihat anak yang disunat menjadi anggota umat Allah menurut perjanjian Allah yang dibangun oleh kita Abraham. Kejadian 17 ayat 11. Sunat dilakukan pada hari ke-8 menurut perintah Allah. Kejadian 17 ayat 12 bandingkan Kolose 2 ayat 11. Meskipun mereka belum mengerti semua ketentuan Tuhan itu, tetapi mereka disunat menurut dan mengikuti iman orang tua mereka. Mereka menjadi anggota tubuh anak yang layak menerima janji-janji yang diberikan Allah kepada bapa kita Abraham. Keselamatan anak-anak melalui darah anak domba Paskah dari para malaikat maut yang membunuh setiap anak sulung, sebagaimana diberitakan Allah. Musa menyembelih domba atau kambing jantan yang berumur 1 tahun, serta mengoleskan darahnya pada pampang pintu rumah, dan Allah berfirman, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Kejadian 12 ayat 13. Darah domba Paskah itu adalah lambang dari darah Kristus Tuhan kita, yang melaluinya kita mendapatkan keselamatan, sebagaimana dikatakan oleh Paulus. Sebab anak domba Paskah ini juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Meskipun anak-anak yang diselamatkan oleh darah anak domba Paskah itu belum beriman dan belum mengetahui tentang keselamatan oleh darah anak domba Paskah, mereka diselamatkan oleh karena iman orang tua mereka yang percaya pada kuasa darah itu dan perlunya darah anak. Darah anak domba Paskah bagi keselamatan dan kematian yang sedang dijatuhkan malaikat itu. Namun demikian, anak-anak yang diselamatkan oleh sunat oleh darah anak domba Paskah akan mengetahui kemudian makna dari sunat itu ketika mereka tumbuh dewasa. Para masih kecil mereka menerima keselamatan secara cuma-cuma melalui orang tua mereka yang percaya akan janji-janji serta perjanjian Allah yang umatnya. Dan ketika mereka dewasa, mereka menerima iman itu secara praktis. Ini berarti bahwa kita sekalian, terutama ayah dan ibu, dan para saksi dari anak tersebut berkewajiban mendidik anak-anak dengan menceritakan kebenaran Tuhan, memberikan contoh yang baik, pengajaran dan pembinaan rohani di rumah, dan pengajaran lain melalui gerejanya, seperti kebaktian, sekolah minggu dan remaja, katekisasi, supaya mereka semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus, sampai nantinya mereka sendiri mengakui dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Arti dan tanda baptisan kudus. Saudara-saudara, baptisan menekankan kepada kita bahwa kita bersama dengan anak-anak kita adalah orang-orang berdosa yang tidak dapat mencari keselamatan melalui ampunan
sendiri, kecuali melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baptisan ini ditandai dengan memercikan atau pencurahan air di atas kepala di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptisan dalam nama Bapa menyatakan dan menyatakan bahwa Allah menyatakan tanda perjanjian terbuka. Dibaptisan dengan nama Anak menyatakan dan menyatakan bahwa kita ditebus dan menjadi milik Kristus. Dibaptisan dengan nama Roh Kudus menyatakan dan menyatakan bahwa Roh Kudus diam di dalam kehidupan umatnya, menolong, membimbing dan menguatkan iman. Kepada Bapak Ibu dan bersaksi, saya persilakan berdiri. Bapak Ibu bersaksi, saya persilakan berdiri. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah Bapak Ibu dan bersaksi percaya bahwa anak saudara adalah orang berdosa dan telah diterima dalam perjanjian dengan Allah oleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah Bapak Ibu dan bersaksi berjanji akan mengantar anak-anak saudara dalam arti membawa mereka dalam mengenal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka beriman, mengasihi dan taat kepadanya? Kepada Bapak dan saksi-saksi, apakah saudara percaya dan berjanji? Terima kasih. Berdasarkan keyakinan dan janji saudara-saudara saya selaku Yesus Kristus, saya akan membaptiskan anak saudara-saudara di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kepada Bapak Ibu tidak diberikan Ibu silakan berdiri sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan pengatua dan yakin. Kita sama-sama berdiri dan berdoa masing-masing. Kerisio Bapak-Ibu Advaja, aku memutuskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
kesempatan kepada keluarga dan jemaat perjalanan Bapak Syukur melalui persembahan khusus sakramen baptisan kudus. Kita ingin bersama dengan menyanyikan nyanyian Yudhima 252 ayat 1 ayat yang kedua. Yudhima 252 ayat 1 dan 2. Dan
penatuan Bapak April Kusmina dalam perawatan rumah sakit umum Boyolali. Yang kedua, Ibu Erlina Andreas yang juga dalam perawatan rumah sakit umum Boyolali. Yang ketiga, Ibu Ica, suami dan anak Alis juga dalam perawatan di rumah. Ibu Marta Lulayu dalam perawatan di rumah. Yang kelima, Ibu dari Ibu Marlina Esos atau Mama Keluarga Sari dalam proses pemulihan. Yang keenam, Ibunda dari Ibu Pendeta Gilda Sedegar yaitu Elisabeth Tuan Rabu yang juga dalam perawatan di rumah. Yang ketujuh, Bapak Yunus atau Bapak Darto dalam proses pemulihan. Yang kedelapan, Ketua Dr. Larus Bapak MSI yang juga dalam proses pemulihan. Yang kesembilan, Bapak Yohanes Masero yang juga dalam proses pemulihan. Ada bersama-sama dengan kita dalam proses pemulihan. Kita bersama. Anak dari Ibu Adia Jawa yaitu Ibu Susan dalam proses pemulihan. Ibu Francis Kewati juga dalam proses pemulihan. Dan mungkin masih ada anggota keluarga kita atau saudara-saudara kita yang sakit dalam proses pemulihan yang tidak sempat tercatat dalam lembar sahabat ini dan juga dalam doa bersama. Kemudian kita juga dalam doa atau yang semua SP yang sedang dalam duka cita karena salah seorang om dari Bapak Penata atau semua SP meninggal di Mamuju dan rencana jenazah akan dibawa ke Makassar. Kemudian kita juga mengenal doa. Ada saudara-saudara kita yang mengalami berkat-berkat Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka nyatakan dalam syukur, baik yang berhasil berusaha dengan cita-cita yang naik pangkat dan bertahun-tahun kelahiran dan bertahun-tahun perkawinan. Kita berdoa bersama. Majelis Dewan dan Pengurus kategori mencapai selama bertahun-tahun kelahiran dan selama bertahun-tahun perkawinan kepada Bapak Ibu dari kami Pelawan sampai dengan 14 April yang berulang tahun kelahiran kita berdoa. Pertama, Ibu Marwa Brata tanggal 11 April. Yang kedua, Bapak Kapten Purnawirawan Italia CPS pada tanggal 13 April. Yang ketiga, Bapak ATP Purnawirawan Peris SK tanggal 14 April. Yang keempat, Ibu Asniani tanggal 14 April. Dan Bapak Ivan Rodi SPP tanggal 14 April. Yang keenam, Saudara Rinaldo pada tanggal 14 April. Bapak ATP Purnawirawan dan Peris SK dan Ibu Asniani, Bapak Ivan Rodi SPP dan Saudara Rinaldo pada berulang tahun pada hari ini. Dan mungkin masih ada di antara keluarga kita atau saudara-saudara yang berulang tahun atau berulang tahun perkawinan yang tidak sempat tercatat dalam lembar kebersamaan dari baru Tuhan. Selamat berulang tahun kelahiran dan berulang tahun perkawinan Tuhan Yesus memberkati. Kita juga berdoa dan kita dalam usaha perkhidmatan pelayanan dan juga orang-orang untuk yang mengalami. Mari Bapak Ibu kita satu dalam bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini malam bersekutu kepada kami. Kami berterima kasih karena melalui doa ini kami telah diperkenankan oleh Tuhan dalam memuji-puji dan memuliakan nama Tuhan dalam pujian. Dan firman yang telah kami baca dan kita bersama-sama yang kembali menguatkan dan meningkatkan iman, percaya dan pengharapan kami. Kami belajar dari firman Tuhan untuk menjadi umat-umat-Mu yang setia, yang senantiasa pada perintah-perintah Tuhan. Bapa di surga, demikian juga kami melalui ibadah kami pada saat ini telah menyatakan Kudus-Mu kepada anak kasih kami yang telah menerima pelayanan baptisan kudus.
Kiranya Tuhan Engkau memberkati untuk terus-menerus mengarahkan kekasih ini menuju kepada kedewasaan, bertumbuh dalam kedewasaan, dalam menjalankan proses Tuhan dan bersama. Bapak dan Saudara, terima kasih Tuhan atas segala bentuk kebaikan dan kemurahan dalam kehidupan kami melalui persekutuan kita ini. Bapak dan Saudara, pada kesempatan yang pada ini kami berdoa membawa saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan, baik yang telah disebutkan nama mereka tadi maupun yang tidak sempat tercatat dalam beberapa sahabat. Kiranya Tuhan sertai, berikan mereka kesembuhan sehingga mereka senantiasa boleh menjalani kehidupan ini dalam kekuatan dan kebenaran Tuhan. Yang bergumul bahwa Tuhan membutuhkan iman percayanya sehingga tetap mengandalkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan pergumulan yang sedang dihadapi. Juga Tuhan, kami berdoa memberkati saudara-saudara kami yang melakukan